Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdian Syah Alur Rahman, kelas 9E nomor absen 13. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penanggalan Jawa, arsitektur dan seni bangunan. Yang pertama adalah penanggalan Jawa. Kalender Jawa atau penanggalan Jawa adalah sistem penanggalan yang digunakan oleh Kesultanan Mataram dan berbagai kerajaan pecahannya serta yang mendapat pengaruhnya. Penanggalan ini memiliki keistimewaan karena memadukan sistem penanggalan Islam, Hindu, dan sedikit penanggalan Julian yang merupakan bagian budaya Barat. Sistem kalender Jawa memakai dua siklus hari, siklus mingguan yang terdiri dari 7 hari, Ahad sampai Sabtu, dan siklus pekan Pancawara yang terdiri dari 5 hari pasaran pada tahun 1625 Masehi atau 1547 Saka. Sultan Agung dari Mataram berusaha keras menanamkan agama Islam di Jawa. Salah satu upayanya adalah mengeluarkan dekret yang mengganti penanggalan Saka yang berbasis perputaran matahari dengan sistem kalender Kamariah atau lunar berbasis perputaran bulan. Uniknya, angka tahun Saka tetap dipakai dan diteruskan tidak menggunakan perhitungan dari tahun Hijriah, saat itu 1035 Hijriah. Hal ini dilakukan demi asas kesinambungan, sehingga tahun saat itu yang adalah 1547 Saka diteruskan menjadi 1547 Jawa. Dekret Sultan Agung berlaku di seluruh wilayah Kesultanan Mataram, yaitu seluruh Pulau Jawa dan Madura, kecuali Banten, Batavia, dan Banyuwangi. Ketiga daerah terakhir ini tidak termasuk wilayah kekuasaan Sultan Agung. Pulau Bali dan Palembang yang mendapatkan pengaruh budaya Jawa juga tidak ikut mengambil alih kalender karangan Sultan Agung ini. Nama-nama bulan dalam penanggalan Jawa: yang pertama Warana, yang kedua Wadana, yang ketiga Wijangga, Wiyana, Widada, Widarpo, Wilopo, Wahana, Wanono, Wurono, Wujana, yang terakhir Wujolo. Yang selanjutnya adalah arsitektur. Penyebaran agama Islam ke seluruh daerah di Nusantara memperkenalkan pengaruh arsitektur tempat ibadah, istana, makam, dan seni hias lainnya. Arsitektur yang sudah ada pada Hindu Buddha ditafsirkan kembali untuk memenuhi kebutuhan Islam. Sebut saja beberapa masjid-masjid pertama mengambil ilham dari tradisi bangunan di Jawa maupun daerah lainnya di Nusantara. Kedatangan Islam ke Nusantara sejak abad ke-12 berpengaruh pada perubahan arsitektur yang lebih bersifat dialogis dari teknologis. Kedatangan Islam tidak memperkenalkan tradisi bangunan baru, tetapi memberikan pemahaman kesesuaian dan bentuk arsitektur yang sudah ada, diciptakan dan ditafsirkan kembali untuk memenuhi kebutuhan Islam. Dalam arsitektur masjid-masjid pertama di Indonesia mengambil ilham dari tradisi bangunan di Jawa dan daerah lain di Nusantara, berupa 4 tiang utama menunjang atap tinggi berbentuk piramid. Baik dalam arsitektur vernakalar maupun arsitektur Islam, keempat tiang diberikan makna lambang khusus. Islam tidak menempatkan Indonesia dalam badai perubahan, tetapi menyebarkan secara bertahap pada abad ke-14 dan ke-15. Islam tersebar secara luas dan pastinya di pelabuhan di Aceh, timur Laut Sumatera, dan sepanjang pantai utara Pulau Jawa. Beberapa monumen India dibangun di daerah pesisir ini. Kemudian terdapat sedikit tumpang tindih secara geografis antara tradisi lama dan tradisi baru pada tahap awal arsitektur Islam. Meskipun pembangunannya masih diragukan apakah dibangun oleh umat Hindu atau umat Islam pertama, tetapi bangunan tersebut mempunyai unsur India seperti relung untuk patung. Yang selanjutnya adalah seni bangunan. Yang pertama, masjid. Peninggalan masjid bersejarah di Indonesia memiliki keunikan karena bangunan masjid di Indonesia merupakan perpaduan antara berbagai kebudayaan yang pernah berkembang di Indonesia. Misalnya perpaduan antara seni bangunan Hindu dan seni bangunan Islam, seperti Masjid Kudus, Masjid Demak, Masjid Ternate, Masjid Penyengat, dan Masjid Agung Cirebon. Perpaduan antara seni bangunan Islam dan seni bangunan Eropa seperti Masjid Agung Banten dan Masjid Sumenep. Perpaduan antara seni bangunan Islam dan seni bangunan India Moghul, contohnya Masjid Baitur Rahman. Beberapa hal yang menjadi ciri khas bangunan masjid-masjid kuno di Indonesia antara lain sebagai berikut. 1. Letak masjid tepat di tengah kota.
Yang kedua, terdapat bangunan yang menonjol di sisi barat untuk mihrab. Yang ketiga, denah masjid berbentuk bujur sangkar. Yang keempat, memiliki masjid berbentuk atap tumpang. Halaman masjid biasanya dikelilingi pagar tembok dengan 1 atau 2 pintu gerbang. Yang keenam, di dalam masjid terdapat 4 tiang penyangga sebagai sokoguru yang dikelilingi oleh tiang-tiang lainnya. Yang ketujuh, di sisi kiri atau kanan masjid terdapat menara sebagai tempat untuk menyerukan azan. Yang kedua, keraton. Keraton dibangun sebagai lambang pusat kekuasaan pemerintah. Pada umumnya, keraton dibangun mengarah ke utara. Bangunan keraton biasanya dikelilingi oleh pagar tembok, parit, atau sungai kecil buatan. Halaman keraton terdiri atas 3 bagian. Bagian paling belakang amat disakralkan dan tidak boleh sembarangan orang memasukinya. Di depan keraton terdapat lapangan luas yang disebut alun-alun. Di tengah halaman tersebut biasanya terdapat pohon beringin sebagai lambang raja yang mengayomi rakyatnya. Contoh keraton Kesultanan Islam antara lain Keraton Kasepuhan dan Keraton Kanoman di Cirebon, Keraton Surosowan di Banten, Keraton Mangkunegara, Keraton Raja Goa, Keraton Demak, Keraton Yogyakarta, dan Keraton Surakarta. Yang ketiga adalah nisan. Nisan berfungsi sebagai tanda kubur. Kebudayaan nisan diduga berasal dari Prancis dan Gujarat. Di Indonesia, kebudayaan tersebut berakulturasi dengan kebudayaan setempat. Makam kuno yang bercorak Islam biasanya terdiri atas jirat atau kinjing, nisan, dan cungkup. Jirat atau kijing adalah bangunan yang terbuat dari batu atau tembok yang berbentuk persegi panjang dengan arah lintang utara-selatan. Nisan adalah tonggak pendek yang terbuat dari batu yang ditanam di atas gundukan tanah sebagai tanda kuburan. Biasanya dipasang di ujung utara dan selatan jirat. Cungkup adalah bangunan mirip rumah yang berada di atas jirat, contohnya makam kuno bercorak Islam, yaitu makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik, makam Fatimah binti Maimun di Leran Gresik, makam Sultan Malik Al-Saleh di Pasai Aceh, makam Sultan Mataram di Imogiri, makam Sunan Giri di Giri, makam Sultan Goa dan Talu di Sulawesi Selatan, batu nisan di Troloyo dan Trowulan, dan makam Sunan Gunung di Jati Cirebon. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.